Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau jelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan judul skripsi. Baiklah, untuk judul yang pertama ini dari komen dari Instagram Kolmenania. Assalamualaikum Bu, saya seorang mahasiswi semester 7 yang sedang mengalami kebingungan terkait judul skripsi. Jadi judul skripsi saya identifikasi penyebab stres pada mahasiswa tingkat akhir selama pandemi. Yang saya bingungkan di sini adalah judul tersebut masuk ke dalam penelitian kuali atau kuanti ya Bu, dan teknik pengumpulan datanya bagaimana? Mohon bantuannya Bu, terima kasih banyak. Oke, jadi pertama kamu membuat judul identifikasi penyebab stres pada mahasiswa tingkat akhir. Kamu mau mengidentifikasi itu masuk kepada kuantitatif. Jadi kenapa kuantitatif? Karena kamu mau melihat nih dengan angka-angka, penyebab stres pada mahasiswa itu apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan mahasiswa itu stres di masa pandemi gitu. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, kamu bisa menggunakan data R, ya kan? Atau kamu bisa menggunakan teknik ataupun metode dari penelitian kuantitatif itu. Kamu bisa pelajari lagi, dan di situ nanti bisa untuk pengumpulan data bisa kamu gunakan skala Likert misalnya, atau skala yang bisa mengidentifikasi stres. Jadi kamu lihat dulu stres itu menggunakan skala apa biasanya. Apakah bisa digunakan skala Likert untuk menilai ataupun untuk mendapatkan penyebab stres itu. Jadi kamu kalau misalnya memang bisa membuat stres itu dari skala Likert, berarti kamu tinggal membuat apa saja faktor-faktornya ini. Tapi untuk judul kamu sendiri, identifikasi penyebab stres pada mahasiswa tingkat akhir selama pandemi. Maksudnya identifikasi ini apa? Mungkin kamu bisa membuat judul di awal kalimat yang memang mudah dimengerti ataupun memang mudah dipahami. Karena untuk identifikasi itu sendiri, ini kan untuk pembuatan judul skripsi. Biasanya kalau misalnya metode kuantitatif itu di awal itu ada perbedaan atau pengaruh atau hubungan gitu. Jadi kalau misalnya kamu buat hubungan itu berarti nanti mencari rumusnya menggunakan hubungan, korelasi gitu. Jadi harus duduk dulu. Kamu buat apa? Kalau pengaruh bisa menggunakan UJT misalnya gitu, atau data R gitu ya. Mungkin nanti kamu bisa cari lagi itu bagaimana penelitian kuantitatif. Tapi untuk judulnya mungkin sedikit direvisi di awal kalimat, karena itu aja ya. Kalau misalnya kurang mengerti, maklum ya, soalnya baru bangun tidur. Mungkin itu aja, bisa di komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku mau lanjut dulu sedikit. Baru ingat ternyata ada mahasiswaku yang komen terkait dengan stres ini tadi, judul stres tadi. Jadi namanya si Aisyah. Hai Aisyah dan teman-teman semuanya yang udah lulus lulus munakosa ya. Kita namanya munakosa dan mendapatkan gelar SPD. Jadi gini, kalau menurut Aisyah, metode penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif. Namun dia pakai angket untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa yang tingkat stres akademiknya tinggi, katanya. Dari situlah kita ambil sekitar 5 orang kurang lebih, lalu diwawancarai dan diobservasi. Nah, dari situ kita bisa tahu identifikasi penyebab dari stres akademik mahasiswa.
kamu kuliah di mana katanya, kata mahasiswa ibu, apakah di UINSU. Jadi sebenarnya kalau yang aku pelajari dulu pas di kampus S2 gitu, kalau kita menggunakan angket itu biasanya kami biasanya itu metode penelitian kuantitatif. Dia bilang itu menggunakan angket kan, si Aisyah bilang menggunakan angket, berarti masuk pada metode kuantitatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu mau menggunakan angket dan mau menggunakan wawancara serta observasi, itu berarti kamu menggunakan metodologi kuali dan kuanti, namanya mix method. Mix. Jadi di dua-duanya itu dapat. Ada ada menggunakan angket ataupun ada menggunakan skala Likert gitu ya. Angket itu jadi skala Likert atau skala-skala yang lain. Terus juga kamu bisa menggunakan wawancara dan observasi gitu. Tapi kalau misalnya kamu hanya menggunakan observasi ataupun wawancara saja, ya tentu, dan nanti ada metode di dalam kualitatif itu ada apa ya, teknik analisis data kalau nggak salah, itu yang lebih ditekankan saat penelitian kualitatif, karena di penelitian kualitatif itu kita menghasilkan teori baru, kita mendapatkan sesuatu dari hasil penelitian kita. Tapi kalau misalnya kuantitatif, kita menghitung angka-angka, kita melihat pengaruh, kita melihat seberapa besar gitu-gitu. Kalau kuanti ya gitu. Jadi kamu maunya itu kemana? Dan si Aisyah ini judulnya adalah peran guru BK dalam mengatasi stres akademik siswa di MTSN 3 Medan. Dan Aisyah juga menggunakan metode penelitian kualitatif, karena di sini menggunakan awalan peran. Dia hanya melihat bagaimana sih perannya si guru BK ini dalam mengatasi stres akademik pada siswa. Dia bisa menggunakan metode observasi, wawancara, dan teknik analisis data lainnya, seperti itu. Dan yang dilihat, yang diteliti itu hanya 3 guru BK dan 5 orang siswa. Kalau menggunakan metode kualitatif, subjeknya atau subjek penelitiannya itu hanya sedikit, bisa 8 orang. Ini kan cuma guru BK 3 dan siswa 5 orang, 8 orang totalnya. Tapi kalau misalnya menggunakan metode kuantitatif, itu minimal sampel kita atau subjek penelitian kita itu minimal 30 orang. Itu kita harus menggunakan banyak subjek, karena kita akan menghitung dari beberapa orang itu, dan itu nggak boleh sedikit. Tapi kalau wawancara, observasi, kita melihat langsung, itu kan nggak bisa semuanya, ya kan? Nggak bisa semuanya kita lihat langsung 30 orang kita langsung observasi, wawancara, itu agak sulit. Ya gitu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, Kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.